Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 ICP. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek. Nah, bagaimana caranya? Marilah kita belajar mempelajarinya melalui pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan, kita akan mempelajari dulu apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Selain itu, bilangan cacah dapat dikatakan juga sebagai kumpulan bilangan bulat yang bukan negatif. Maksudnya, pada bilangan cacah itu tidak memiliki tanda negatif yang ada di depan angka. Angka negatif itu seperti yang ada di contoh, yaitu ada tanda strip seperti pengurangan tetapi diletakkan di depan angka, itu adalah tanda negatif. Contoh dari bilangan cacah itu sendiri dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, pada bilangan cacah sendiri dapat digunakan dalam beberapa operasi hitung pada matematika. Salah satunya yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan memiliki arti sebagai proses menambah dua bilangan sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi lebih besar. Tandanya atau lambangnya itu positif, yaitu tanda plus. Sedangkan pada pengurangan itu adalah proses mengurangi antara dua bilangan sehingga hasilnya nanti menjadi lebih kecil. Pengurangan sendiri memiliki lambang negatif. Nah, jadi kalian bisa membedakan ya, untuk lambang positif itu pakai tanda tambah, sedangkan pada pengurangan memiliki lambang negatif atau biasa kita sebut sebagai tanda kurang. Nah, di sini ada contoh soal berupa cerita. Yola bersekolah di SD Tunas Bangsa. Ada banyak siswa di sekolah tersebut. Siswa laki-laki ada 169 siswa. Sedangkan siswa perempuan ada 138 siswa. Berapa jumlah siswa di SD Tunas Bangsa? Nah, kita untuk mengetahui jumlah siswa berarti kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Pada soal yang tadi, kira-kira bagaimana cara menghitungnya ya? Untuk mempermudah cara menghitungnya, mari kita lihat cara berikut ini. Cara yang kita gunakan adalah cara penjumlahan dengan cara yang pertama, yaitu cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang sendiri itu kita menghitungnya dengan cara yang panjang. Cara yang panjang seperti bisa kalian lihat pada contoh yang sudah ada. Pada jumlah itu kita memperpanjang seperti pada angka 169.
169 pada bagian ratusannya kita tulis angka 100. Kemudian pada bagian puluhannya kita tulis angka 60. Sedangkan pada satuannya kita tulis angka 9. Begitupun juga pada angka 138. Pada angka 138, pada bagian ratusan kita tulis 100. Sedangkan pada angka puluhan kita tulis angka 30 dan pada satuannya kita tulis angka 8. Kemudian kita tambahkan. Ingat, cara menambahkan kita hitung dulu pada bagian satuannya, yaitu pada angka 9 dan 8. 9 dan 8 hasilnya adalah 17. Ada angka 17. Kemudian kita hitung yang ada di depannya, yaitu bagian puluhan, yaitu 60 ditambah 30. Hasilnya adalah 90. Kemudian yang paling terakhir baru kita hitung pada ratusannya, yaitu 100 ditambah 100 hasilnya 200. Sudah ketemu 200 ditambah 90 ditambah 17. Nah, kita tidak mungkin langsung menghitung 17 dengan 90. Untuk mempermudahnya, kita menjabarkan lagi. Pada bagian ratusan, kita tulis 200. Pada bagian puluhan, tetap kita tulis 90. Dan kenapa di sini bisa sampai ada angka 10 dan yang di paling belakang angka 7? Ingat, pada bagian yang ini, yang 17 itu, kita jabarkan lebih panjang, yaitu angka 10 ditambah 7. Jadilah angka 17. Sebenarnya, selain angka 10 dan 7, bisa juga angka 9 dan 8. Tetapi untuk mempermudahnya, kita hitung saja langsung ubah menjadi puluhan. Yaitu jadi 10. Kemudian kita langsung hitung. Jadi 90-annya ada 2, yaitu 90 dan 10. 200 turun pada bagian ratusan. Kemudian kita hitung ke puluhannya dulu. 90 ditambah 10. Jadilah angka 100. Kemudian 7 tetap turun sebagai satuan. Sekarang kita tinggal menghitung jumlahnya. 200 ditambah 100 itu adalah 300. Karena tidak ada puluhannya, langsung kita masukkan pada satuannya. Jadilah hasilnya 307. Nah, cara yang kedua yaitu adalah cara bersusun pendek. Pada cara bersusun pendek itu sama dengan cara bersusun panjang. Hanya saja pada cara bersusun pendek itu hasilnya atau caranya itu lebih singkat daripada cara yang bersusun panjang. Caranya 9 ditambah 8 hasilnya tetap 17. Tapi karena tidak mungkin kita tulis langsung 17, kita simpan dulu angka satunya, yaitu di atas puluhan. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 6, hasilnya adalah 7. Kemudian kita tambahkan lagi 3, yaitu 0. Karena hasilnya adalah 0, tidak mungkin kita langsung menulis 10. Kita simpan lagi angka satunya. Jadilah angka 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Jadilah hasilnya tetap 307. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pengurangan. Di sini ada contoh soalnya, yaitu ibu guru mengadakan kegiatan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas yang baru.
Ibu guru membagikan kertas pemilihan kepada semua murid. Pada mulanya terdapat 173 lembar kertas. Kertas yang dibagikan kepada para murid sebanyak 57 lembar. Berapa sisa kertas yang dimiliki ibu guru? Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya agar kita tahu sisa kertas yang dimiliki ibu guru? Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita hitung pada soal selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pengurangan. Di sini ada contoh soalnya, yaitu ibu guru mengadakan kegiatan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas yang baru. Ibu guru membagikan kertas pemilihan kepada semua murid. Pada mulanya terdapat 173 lembar kertas. Kertas yang dibagikan kepada para murid sebanyak 57 lembar. Berapa sisa kertas yang dimiliki ibu guru? Nah, untuk cara menghitungnya, kita sama seperti pada penjumlahan tadi. Yang pertama, kita menggunakan cara bersusun panjang. Pada soal tadi sudah dijelaskan bahwa ibu guru pertama-tama memiliki kertas sebanyak 173. Kemudian dibagikan ke siswanya sebanyak 57. Kita lihat pada angka 173 dan angka 57. Pada satuannya itu ada angka 3 dan angka 7. Angka 3 itu jauh lebih kecil dari angka 7. Jadi tidak mungkin kita mengkurangkan angka 3 dengan angka 7, maka tidak akan ada hasilnya. Kemudian kita panjangkan atau kita jabarkan dengan cara meminjam nilai 10 pada bagian puluhannya, yaitu angka 7. Nah, pertamanya kita jabarkan dulu ya. Angka 173 itu pertamanya ada angka 100. Itu pada bagian ratusannya. Kemudian pada bagian puluhannya kita tulis langsung 70. Dan pada satuannya kita tulis angka 3. Karena tadi kita pakai teknik meminjam, maka kita tulis angka 3 dulu untuk satuannya. Nah, karena tadi kita pakai sistem atau teknik meminjam, maka kita pinjam 10. Ya, kita pinjam puluhannya 10. Kemudian angka 70 itu kita pinjam angka 10-nya, berarti sisa 60. Nah, kita langsung tulis di sini angka 60. Untuk nilai ratusannya tetap 100. Kemudian langsung kita masuk ke inti soal. Ratusannya tetap 100. Ditambah tadi puluhannya sudah ada 60, kita tulis 60. Nah, sekarang kita langsung ke angka puluhan yang kedua, yaitu angka 10 dan angka satuan 3. Langsung kita jumlahkan 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 13. Langsung kita tulis di sini 13. Kemudian pada angka 57, karena tidak memiliki ratusan, ya kita tetap kosongkan saja, tidak usah ditulis ratusannya. Kemudian kita langsung masuk ke puluhannya, yaitu adalah 50. Dan langsung kita masuk ke satuannya, yaitu angka 7. Jika sudah seperti ini, langsung kita kurangkan saja, yaitu kita ingat cara menghitungnya harus dari nilai satuannya terlebih dahulu. Ya, tidak boleh langsung ratusan, tidak, tetapi harus dari belakang, yaitu pada bagian satuannya. 13 dikurangi 7 ada 6. Sudah jelas ada 6. Kemudian
Pada bagian puluhannya 60 dikurangi 50 hasilnya adalah 10. Dan ratusannya karena tidak memiliki pasangan langsung kita turunkan saja 100. Berarti 100 kita tambahkan 10, kita tambahkan 6, maka hasilnya adalah 116. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara bersusun pendek. Untuk caranya sama seperti penjumlahan yang tadi ya anak-anak. Langkah yang pertama, kita langsung menuju pada bagian satuan. Pada bagian satuan ada angka 3 dan ada angka 7. Ingat, angka 3 itu tidak bisa dikurangi angka 7. Maka caranya untuk mempermudah kita pakai teknik meminjam. Untuk meminjamnya kita pinjam pada bagian puluhannya. Nah, kita coret angka 7-nya di sini, kita coret, kita pinjam 1. Jadilah nilai puluhannya, 1 puluhan adalah nilainya 10. Kemudian satuannya tetap 3, jadi kita bisa menambahkan 10 ditambah 3 yaitu 13. Jadi 13 dikurangi 7 hasilnya adalah 6. Kemudian kita pindah langsung ke puluhannya. Tadi karena 7 sudah dipinjam 10, maka hasilnya adalah 60 atau 6 saja pada cara bersusun pendek. Jadi 6 kita kurangkan 5, hasilnya adalah 1. Kemudian pada bagian ratusan karena tidak mengurangi, maka langsung saja kita turunkan menjadi angka 1 pada bagian ratusannya. Nah, hasilnya tetap 116. Nah, sekian pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan pada matematika hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita tentang penjumlahan dan pengurangan. Jika ada salah kata dari Miss Kiki selama mengajar, Miss Kiki minta maaf. Dan bila ada pertanyaan atau kalian masih bingung dengan penjelasan yang Miss Kiki sampaikan, kalian langsung bisa menanyakan ke Miss Kiki. Sekian, dan tetap jaga kesehatan, selalu makan makanannya bergizi, dan tetap menjaga kebersihan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk cara menghitungnya kita sama seperti pada penjumlahan tadi. Yang pertama kita menggunakan cara bersusun panjang. Pada soal tadi sudah dijelaskan bahwa ibu guru pertama-tama memiliki kertas sebanyak 173. Kemudian dibagikan ke siswanya sebanyak 57. Kita lihat pada angka 173 dan angka 57. Pada satuannya itu ada angka 3 dan angka 7. Angka 3 itu jauh lebih kecil dari angka 7. Jadi tidak mungkin kita mengkurangkan angka 3 dengan angka 7, maka tidak akan ada hasilnya. Kemudian kita panjangkan atau kita jabarkan dengan cara meminjam nilai 10 pada bagian puluhannya, yaitu angka 7. Nah, pertamanya kita jabarkan dulu ya. Angka 173 itu pertamanya ada angka 100. Itu pada bagian ratusannya. Kemudian pada bagian puluhannya kita tulis langsung 70. Dan pada satuannya kita tulis angka 3.
Karena tadi kita pakai teknik meminjam, maka kita tulis angka 3 dulu untuk satuannya. Nah, karena tadi kita pakai sistem atau teknik meminjam, maka kita pinjam 10. Ya, kita pinjam puluhannya 10. Kemudian angka 70 itu kita pinjam angka 10-nya, berarti sisa 60. Nah, kita langsung tulis di sini 60. Untuk nilai ratusannya tetap 100. Kemudian langsung kita masuk ke inti soal. Ratusannya tetap 100. Ditambah tadi puluhannya sudah ada 60, kita tulis 60. Nah, sekarang kita langsung ke angka puluhan yang kedua, yaitu angka 10 dan angka satuan 3. Langsung kita jumlahkan 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 13. Langsung kita tulis di sini 13. Kemudian pada angka 57, karena tidak memiliki ratusan, ya kita tetap kosongkan saja, tidak usah ditulis ratusannya. Kemudian kita langsung masuk ke puluhannya, yaitu adalah 50. Dan langsung kita masuk ke satuannya, yaitu angka 7. Jika sudah seperti ini, langsung kita kurangkan saja, yaitu kita ingat cara menghitungnya harus dari nilai satuannya terlebih dahulu. Ya, tidak boleh langsung ratusan, tidak, tetapi harus dari belakang, yaitu pada bagian satuannya. 13 dikurangi 7 ada 6. Sudah jelas ada 6. Kemudian pada bagian puluhannya 60 dikurangi 50, hasilnya adalah 10. Dan ratusannya karena tidak memiliki pasangan, langsung kita turunkan saja 100. Berarti 100 kita tambahkan 10, kita tambahkan 6, maka hasilnya adalah 116. Seperti itu ya anak-anak.